Jadi isu nggak di dunia per-MC-an jadi isu nggak? Jadi gitu? isunya adalah cuma kaget kita. Semua itu ada masanya. Kalau memang lo terlalu comfort dengan satu masa ya sulit. Brand itu harus punya pakem. Tapi yang paling penting adalah flexibility. Kenapa? Flexibility membuat lo bisa masuk kemana aja, membuat lo memiliki extra miles. Kita lah sama-sama vendor wedding, ya kudu siap kalau suatu hari nanti lo sudah nggak dilirik lagi sama mempelai contohnya. Yang biasanya MC jadi nggak nyaman atau Difficulties dalam hubungan antar vendor pasti ada. Cuma gua tuh tipikal gini, selama lu nggak nyenggol acara gua, oke. Halo, jumpa lagi di The Dark Room Talk bersama gua Steven dan ada Mario di sini. Ya kali ini kita ini ya nggak ngundang fotografer atau videografer ya. Kita tamunya spesial kali ini. Yang biasa main di dunia perweddingan pasti kenal sama orang yang satu ini nih. Kenalan dulu deh. Kenalan dulu. Mungkin orang-orang juga ngerti siapa gue. Jadi sama yang namanya Alan Steven. yes. Lan, jadi nama lu Alan Steven atau Alan Steven? Kalau nama gue, nama lengkapnya adalah Alan Steven Simon. 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 Marga lu Simon berarti? Ya. Simon. Bokap gue itu namanya Simon. Oh. Dia mau bikin klan sendiri. Oh gitu. Jadi dia kayak, gue agak out of the box kata bokap gue. Gue mau bikin klan gue sendiri namanya keluarga Simon. Terus Steven, kalau orang Kristen tuh Steven tuh Stefanus Baptis. Nah nama gue Alan. Jadi Alan Simon. Alan Steven Simon. Jadi didaftarkan di akta kelahirannya udah begitu. Alan Steven Simon. Kalau orang Kristen kan gitu, nggak harus kayak orang Katolik kan harus dibaptis dulu baru dapat nama. Kalau gue dari awal mau ditentukan seperti itu. Nah, jadi itu dianggap nama baptisnya Steven. Betul. Gue nanya sama bokap kan, kenapa Steven? Oh Steven tuh dari Stefanus, dia bilang gitu. Lan, jadi lu kan yang gue tahu lu penyiar radio juga nih. Penyiar radio. Masih penyiar radio Bos. atau sudah tidak? Sudah enggak. Gue terakhir berkarir tuh 2022. Iya. Itu Desember dan gue inget banget. Karena pandemi dan perubahan market pendengarnya, jadi radio di tempat gue bekerja itu mengubah segmen. Segmennya dibuat lebih muda. Jadi gue dan beberapa teman-teman gue yang mungkin generasinya udah termasuk generasi lama, kemudian nggak terlalu update dengan kekinian, dan zaman itu tuh lagi hype-nya K-World ya, maksudnya Korean World tuh lagi masuk semua. Terus kita kayak anjir nih gue gak nonton Korean drama lagi, gue gak dengerin K-pop lagi gitu. Terus ketika lo harus membawakan sesuatu tapi lo gak punya materi yang lo alami setiap hari, jadi susah kan. Nah kemudian itu zamannya setiap penyiar harus belajar bikin konten. Untuk kontenin dirinya sendiri, untuk support radio juga di situ kita di sosmed juga, sendiri gitu ya. Sosmed sendiri akhirnya mendukung sosmednya radio. Iya, jadi contohnya hari ini gue harus siaran Music Box. Before Music Box gue bikin konten dulu. Gue tag radio gue di Instagram repost. pribadi. Iya, di Instagram gue dibikin, di repost sama dia. Jadi satu kesatuan tuh. Gitu. Intinya adalah karena kebetulan gue bekerja di radio Cosmopolitan FM. Cosmopolitan FM itu adalah brand, sebenarnya Cosmopolitan itu adalah brand luar. Tapi Cosmopolitan FM adalah brandnya Indonesia ketika sudah diambil oleh perusahaan di sini. Nah, Cosmopolitan International itu membuat regulasi baru bahwa semuanya harus kembali hanya menggunakan kata Cosmopolitan, dan itu Cosmopolitan Magazines, Cosmopolitan Radio, Cosmopolitan apa. Nah itulah yang mengubah semuanya. Jadi segmennya diganti, kemudian style promosinya, brandingnya diganti semua. Mengikuti zaman ya. Gitu, mengikuti zaman. Anaknya out of the date kan, udah tua nih gitu kan, ya udahlah. Hal-hal baru agak sulit ya kalau udah tua ya. Sebenarnya bukan sulit, tapi karena pandemi yang membuat kita tuh kayak kehilangan apinya, tau gak lo? Jadi pandemi itu membunuh kreativitas tuh bener. Jadi ketika gue pandemi cuma bisa siaran di rumah, gue rekam kayak gini nih modelnya, gue rekam, gue kirim file ke radio, gue nggak dapet feel-nya sebagai penyiar. Kayak ngapain gue ini ya? Kayak bikin apaan gitu, terus bawain materi. Kok di radio itu kan kita dididik sebagai penyiar yang memberikan personal media. Jadi radio itu different with TV, different with
mungkin YouTube yang sekarang. Jadi radio itu adalah teman. Penyiar tuh adalah teman. Lo di jalan, macet-macetan. Ya lo kayak ada temennya gitu. Tapi Lan, bukan radio yang terbaru ini juga mereka semua apa kayak live delay atau direkam ya Lan? Akhirnya, karena yang baru-baru itu ya kan? Betul, karena satu banyak sekali radio yang sekarang kesulitan untuk mencari jadwal penyiar. Jadi penyiar itu kan semakin dia senior, semakin sibuk, punya kegiatan-kegiatan lain kayak contohnya lu nge-MC atau punya bisnis sampingan gitu-gitu tuh harus diatur semua. Contohnya yang radio tempat gue kerja dulu, Cosmopolitan FM itu karena radio wanita, kebanyakan adalah wanita-wanita yang sudah berkeluarga, punya anak. Izinnya tuh lucu-lucu, kayak misalnya, gue gak bisa datang nih, anakku tiba-tiba panas, kayak gitu-gitu. Terus gue gak bisa datang nih, gue harus pertemuan guru dan murid. Maksudnya orang tua ketemu guru dan murid gitu dan sebagainya. Oh gitu-gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang dulunya kita pakem banget, nggak bisa dong. Lo harus gini, tapi nggak bisa. Karena kita butuh talentnya mereka dan radio juga nggak bisa ngubah jadwal ini, akhirnya dibikin itu. Apalagi yang senior ya, yang namanya udah lumayan bagus sama anak-anak gitu ya. baru juga ada beberapa kan anak-anak zaman sekarang juga nggak nganggur bro. Kegiatannya banyak tuh anak zaman sekarang. Berarti itu maksudnya masalah di radio begitu? Bukan masalah, maksudnya kenapa sekarang radio-radio lebih enggak juga. Kalau di radio sekarang gitu loh dibanding di satu sisi sebenarnya live gitu. Kalau gue nggak tahu ya kalau situasi dari brand lain. Tapi situasi di brand gue waktu itu begitu. Jadi akhirnya program director kita memutuskan ya udah kita coba atur ya gitu. Nah, tapi sebenarnya sebagai penyiar radio akhirnya kita juga nggak ngerasa nyaman dengan live delay itu. Kenapa? Karena kayak contohnya gini nih, langsung dari lantai 8 Gedung Sarinah Tamrin Jakarta. Lah kita nggak langsung dari lantai 8 gitu. Terus hari ini lagi hujan, padahal belum tentu hujan. Gimana kondisi jalanan, traffic gimana gitu. Nah, ketika lu lively dan secara live benar-benar lu siaran, itu akan lu lebih merasa bahwa ya gue nemenin sekarang. Yang lagi macet-macetan, yang lagi hujan-hujanan. Misalnya nih gitu lagi muter lagunya Usher gitu ya, Separated, yang bikin orang garuk-garuk aspal, patah hati, tiba-tiba ada WhatsApp masuk, tung, gila nih lagu nih, gue habis diputusin gini-gini. Itu tuh menjadi satu hal yang membuat penyiar tuh, disambut nih gue, saatnya nih, gue olah nih. Mainin terus gitu. Betul. Ya. Tergantung kalau memang hari itu ada waktu untuk memainkan sebuah topik, kita mainkan. Tapi kalau udah padat, ada talk show, ada hal-hal lain, ya jangan. Kan talk show kan soalnya orang bayar ya. Jadi kita harus berpikir seperti itu. Tapi kalau interview bintang tamu kalau gitu ada waktu, kadang-kadang kita sok ngide. Kayak misalnya ngomong sama kreatif kita atau operator, Mas, kok masih ada slot kan? Kan kita kalau siaran radio itu dalam 60 menit kita ada 4 quarter kan. Quarter 1, quarter 2, quarter 3, quarter 4. Kita tahu nih, gue akan masuk di sini quarter berapa. Gue ada slot kosong di quarter berapa. Kalau memang slot kosong di quarter ini gue bisa masuk dengan topik yang menarik, kenapa enggak gitu. Contohnya, gue kan siaran di Sarinah Tamrin yang dekat sekali dengan kejadian di Jakarta. You name it, lo mau apa? Iya. Sarinah pernah gempa, Sarinah pernah kebakaran, kena bom, Sarinah pernah banjir. Lo pernah lihat parkiran Sarinah yang tinggal atap mobil doang gitu? Bom. Yang kejar-kejaran sampai lari masuk ke dalam Sarinah, kita udah ngalamin semua. Kurang lively apa hidup gua, kurang festif apa gitu. Dari zamannya sekarang sudah jadi bagus, sudah direnovasi. Dulu tuh Sarinah itu termasuk salah satu gedung yang sangat mengkhawatirkan sebenarnya. Lebih ke bangunannya atau horornya? Maksudnya lebih ke konstruksinya apa horornya? Kebetulan. Dengar-dengar kan horor juga. Betul. Kan katanya. Jadi gini, itu adalah fun fact seputar anak-anak radio dan anak TV. When you work di sebuah gedung yang ada frekuensi, gitu. Itu pasti ada. Bukan karena tuanya. Bukan karena tuanya. Kayak salah satunya juga, cuma ini lebih ke studio TV yang baru pun banyak kayak gitu-gitu. Gitu ya? Jadi frekuensi itu mengundang. Kalau lo lihat beberapa dokumenter yang ada di Discovery, itu kan suka ada tuh yang pakai alat. Betul, dia pakai penanda frekuensi kan. Begitu deket dengan gitu. Nah itu. Jadi gitu ya. Wajar. Baru tahu gue. Maksudnya security gue biasanya bertahannya kalau dia udah nyaman dengan penunggunya. Kalau dia tiba-tiba keluar pasti digangguin. Udah gak sanggup lagi. Pasti kita tahu, kenapa dia gak kuat. Dan itu waktunya ibaratnya gini ya, kalau bukan kasus ya, misalnya kasus kayak nyolong atau apa, itu kan kriminal.
Tapi ini lebih ke goib nih. Kalau memang dia di situ. Jadi gini model lantai 8 Sarinah Tamrin itu adalah Sorry. Itu yang horor lantai 8-nya aja satu atau gedung. whole building? Satu gedung. Gara-gara si radio ya kan itu ada jadi menara pemancar di paling atas. Iya, berarti dia masuk ke intinya masuk ke semuanya gitu berarti. Iya, tapi gue nggak menjadi sebuah pernyataan bahwa ada itu jadi horor, gitu. Bukan. Cuma memang aktivitas paranormal itu ada gitu. Dan gue nggak berani ngomong begitu karena sekarang kan juga udah dipulihkan gedungnya, udah tidak ada radio lagi di situ. Supposed to be akan lebih refurbished dan lebih bagus gitu. Kalau dulu tuh model ini meja satpam gue nih. Ngadepnya tuh lift ada 3. Lift suka buka sendiri. Tanpa ada yang pencet. Tutup lagi, cek. Sampai satpam gue tuh ada yang gini. Selamat datang. Ya silakan. Ya? Mau kemana? Gitu. Bercandanya, udah bercanda aja dibercandain. Daripada stres ya? Bener, kita lagi siaran nih malam. Jadi gue dulu pernah paling siaran. Paling malamnya berapa? Biasanya kalau siaran di Sarinah itu? Dulu itu kalau di radio gue, paling malam tuh namanya cooling down. Cooling down itu kita sampai jam 12 malam pernah. Jadi 9.12. 9.12. 10.12. Oh 9 tuh 12. 10.12 pernah. Kemudian pernah diturunin lagi. Nah, kita tuh kalau siaran radio itu benar-benar kayak gini nih suasananya. Jadi suasananya kayak gini, yang terang cuma di panel konsol kita. Kemudian AC, logo biasa. Kemudian di atas pojok kiri itu jadi gini, ini siaran gue, di atas pojok sini itu ada kayak kotakan kecil gitu, lubang AC sentral dari gedung. Kalau lagi siaran nih, dia suka klotok. Terus kalau kita lagi turunin di mana siang-siang itu nggak pernah terjadi? Mungkin pernah juga, tapi lebih seringnya di malam. Oke. Jadi lebih sering di malam. Ya, kita turunin nih fadernya. Udah kan, kita terlagu turunin fadernya. Kita ngomong gini. Gue lagi siaran nih, jadi gangguin dulu dong. Suara lu masuk. Diem dia. Tahu dia? Tahu. Masa kecil gue tinggal, rumah gue tuh diapit 2 kuburan gede. Kuburan Cina sama kuburan Jawa. Strategis lu ya. Jadi, nih rumah gue nih. Ini spesifik banget. Kalau Cina Jawa dia di mana? Di tengah dia kuburan. Tergantung. Itu suka tawuran tuh biasanya tuh. Wah, rasis dia. Nggak boleh dong. Emang Cina Jawa? Nggak boleh dong. Ini. Kebetulan kita baik-baik aja di situ. Berarti ada RW-nya. Ada RW-nya. Di rumah dia. Jadi kebetulan gue tinggal itu, rumah gue di sini, ngadep depan, belakangnya tuh kuburan Jawa. Nggak jauh dari situ kuburan Cina. Jadi dari kecil kita tuh suka main nama anak daerah ya. Kan gue tinggal di Salatiga, nggak ada mall, nggak ada apa-apa. Kita main jurik malam. Jadi kita naik motoran, masuk kuburan dimatiin lampunya, terus jujur wah gitu kayak orang bener aja. Tapi nggak pernah celaka. Puji Tuhan sih nggak ya. Adalah temen gue nyusruk. Itu waktu rumah lu di Salatiga berarti? Salatiga. Oh, lu dari Salatiga ya? Gue lahir di Semarang sampai umur 5 tahun. Kemudian pindah ke Salatiga karena bokap gue tugas di sana. Bokap gue guru sama nyokap. Kemudian dari situ gue sampai SMA. Lulus gue pindah ke Jakarta. Gara-garanya Salatiga itu kan kota kecil ya. Sekolah swastanya juga cuma itu doang kan. Masa temen TK gue sampai SMA sama? Kan males ya. Bonding dong. Terlalu bonding bro. Gue mikir, Tuhan, nih kagak ada hiburan lain nih, ngeliat yang lain gitu. Temen gue dari zaman TK kita pakai baju Kartinian sampai di SMA gue hafal baju dia apa aja. Pakai baju Jawa. Kalau pacaran muter-muter juga nggak? Nah, Merlos Place lah bro. Gitu ya. Nggak, jadi itu yang bikin lo pindah ya? Aduh, gue udah pernah pacaran lagi sama ini. Untungnya gitu ya? Kalau di sana gue nggak kenal tuh pacaran, karena gue tahu bokap nyokap gue termasuk orang yang lumayan dikenal di situ. Jadi kalau gue bikin masalah, efeknya kemana-mana. Enggak, pacaran kan sebenarnya nggak masalah. Iya betul. Tapi masalah yang pengen, ditimbulkan karena masalah pacaran itu. Bikin masalah aja pas pacaran. Enak nih cari masalah nih. Enggak, gue anaknya kebetulan olahragawan. Berarti lu dari nggak pernah pacaran sampai SMA? SMA ngeflirt doang tapi nggak sampai pacaran. Itu lebih masalah ngeflirt kali daripada pacaran dengan baik. Ya soalnya susah men. Wanitanya cuma itu doang kan. Itu sih maksud gue. Terus mau pacaran ini, aduh temen gue udah 2 yang brotherhoodnya kuat banget. Ya udahlah bro, lu aja dulu gitu. Kalau gue emang kebetulan. Ya lu belakangan, lu aja dulu, gue belakangan gitu. Dapat bekas dong. Enggak, kalau gue kebetulan memang, jadi di kota kecil tuh pilihannya 2. Lo bandel atau lo jadi sehat. Salatiga itu banyak mencetak olahragawan, pemain bola, pelari maraton.
Kemudian kalau gue tuh lagi hype-nya basket. Puji Tuhan basket gue lumayan berkarir tuh waktu itu. Di Salatiga? Di Jawa Tengah. Jadi gue itu udah Jawa Tengah gitu ya maksudnya. hampir seleksi PON Jateng waktu itu. Terakhir. Sebelum badan gue sekembior ini ya. Dia dulu kurus kok waktu pertama kali kita kenal sih slim. Nah terus kenapa gue memilih Jakarta? Karena gue berpikirnya adalah di Jakarta ada klub yang lebih bagus dan bisa mengantarkan gue ke level yang lebih bagus. Lu seambisius itu juga ya di basket? Sebenarnya mirip kayak beberapa anak daerah yang pengen berkarir sebagai olahragawan. Pasti gitu kan. Kayak lu. Tapi pada zaman lu basket kan gak terlalu menjanjikan sebenarnya. Menjanjikan dong. IM, Zaman Aspak, SM. Iya maksudnya SM tuh daripada pemain belum. bola gitu atau bulu tangkis gitu mungkin. Kan Kalau lu sepopuler sekarang yang lebih mewah lah gitu. Menjanjikan di usia gue waktu itu ya bulu tangkis doang. Jarum. Kemudian ya kan lo main buat dekat Kudus. Dekat gak Kudus sama Jarum? Gue juga gak tahu. Kok Kudus sama Jarum sama Salatiga? Iya. Kudus sama Jarum ada dekat ya? Kudus di Jarum. Iya, Jarum di Kudus ya. Iya, kalau gue ke Kudus nggak terlalu jauh sama-sama Jawa Tengah. Cuma dia arahnya tuh ke arah Jepara, arah itu. Tapi ya mungkin beda arah dan gue tuh nggak suka nggak suka bulu tangkis dan nggak terlalu suka sepak bola. Makanya gue ambil di situ. Dan buat gue basket itu yang bikin gue jadi banyak temen. Nah itu awal hidup gue memiliki banyak temen. Karena gue jadi kenal ini, kenal itu. Karena lu udah sampai tingkat Jawa Tengah gitu ya. Maksudnya temen lu jadi lebih luas gitu kan dibanding di Salatiga. Lu pernah gak sih mengalami kehidupan sepanjang SMA? Di jalanan tuh semua orang kenal lu. Di Salatiga bro gue. Naik motor nih. Woi. Belum satu lampu merah. Karena gue juara kota. Wih, jadi artis lokal juga. Betul. Ya gitu ya. Kayak gitu-gitu. Kayaknya nah itu bukannya malah biasanya emang banci tampil gue dari zaman itu. Bukannya biasanya orang pengen jadi raja kecil, mendingan jadi raja kecil di itu. Enggak, kalau gue tuh ngerasa bahwa gini. Gue selalu ngelihat bahwa when you stay in a small pond, lo akan tetap di situ doang dan size lo akan segitu doang. Tapi ketika lo mau keluar dari comfort zone lo pindah ke pond yang lebih gede atau river sekaligus, ya lo akan menjadi terbentuk dengan sendirinya. Maksudnya lo akan jadi lebih besar kah? Atau lo akan lebih lincah kah? Dan sebagainya kayak gitu. Dan gue selalu bilang sama teman-teman gue yang masih di Salatiga, gak ada yang salah. Lo mau tetap buka toko, lo mau ini gak masalah. Kalau gue ngelihat bahwa dunia ini gede bro. Ya lo lebih. Betul, gue ngelihat bahwa something yang gue cuma lihat di TV, gue pengen rasakan, gue pengen experience, dan gue ingin mencoba hal yang lain juga. Dulu TV masih TV nasional bro, tayangan cuma RCTI, SCTV itu udah puji Tuhan gue bisa dapat di Salatiga. Dulu gue masih nonton TVRI. Dulu kita kalau mau nonton harus pakai parabola. Parabola is not a cheap things ya. Itu adalah expensive things for some of people in Salatiga. Dan kalau mau nonton itu, dan lo lihat, di sana ada ini ya. Kita nggak ada mall, kita cuma ada gor. Kita ada tempat biliar, kita ada judi, kita ada lokalisasi, ada. Tapi itu lengkap udah. Oh iya. Lengkap betul. Makanya gue bilang, pilihannya cuma dua. Lu mau jadi sehat atau lu mau jadi rusak. Kalau mau rusak ya silakan gitu. Yang paling menyedihkan adalah Salatiga itu ya termasuk orang-orangnya tuh karena kita banyak kedatangan mahasiswa dari luar. Karena itu ada UKSW kan. Universitas Kristen Satya Wacana termasuk kayak mini Indonesia lah gitu. Banyak orang punya kampung, ada kampungnya orang Timur, ada kampungnya orang Ambon, adalah dari Sumatera dan sebagainya. Itu tuh yang ironisnya adalah mereka itu ingin merasakan Salatiga, padahal mereka dari kota-kota besar. Sedangkan kita di situ cuma di situ aja. Iya. Dan akhirnya gue banyak ketemu orang-orang itu, gue nanya, oh ada gini ya, oh di Jakarta tuh gini, oh di Bogor tuh gini, Bandung tuh gini, oh. Selain experience dengan liburan bersama keluarga, tapi when you live dan mencari nafkah di situ kan berbeda kan suasananya. Kayak gitu. Nah itu yang membuat gue memutuskan bahwa selepas SMA, yaudah gue ngerantau aja deh. Ditambah om gue itu termasuk salah satu kayak dosen di Bina Nusantara di Syahdan. Keluarga lu pengajar-pengajar banyak ya? Apa cuma berdua doang? Lu gak lihat gue terpelajar begini? Terpelajar kan? Enggak. Itu tidak mencerminkan keluarga lu pengajar kalau lu terpelajar. Dari tutur bahasa gue harusnya. Enggak, lu MC soalnya. Enggak bisa, lu waktu SMA juga gak begini paling. But anyway, gue itu bisa nge-MC. Itu karena gue juga ngeliat orang tua gue. The way mereka menjelaskan sesuatu, itu strukturalnya jelas.
Jadi strukturnya jelas. Nada bicaranya? Bukan, nada bicara kan radio. Iya. Jadi radio itu yang cetak pakem suara. Tapi kalau cara alur berpikir, cara menyampaikan sesuatu, ketika lu mendapatkan sebuah informasi lu olah dan lu bawa keluarkan, itu gue belajar dari bokap nyokap gue sebenarnya. Karena gue ngeliat bahwa oh gitu ya, cara mereka dapat sebuah ilmu dikeluarkannya begini kayak gitu. Kebetulan karena memang bokap juga tipikal yang suka baca buku, dia koleksi buku banyak. Kalau gue komik, buku mangga. Kayak cerita-cerita orang sukses ya, bapaknya banyak buku gitu ya, terus lu dibaca-baca bukunya Enggak ya? Kebetulan bukunya beda. Kalau dia kan pengajarannya lain, dia kan lebih ke rohani kan. Dia apa? Dia guru tapi sekolah teologi ya. Guru apa gitu sekolah teologi ya. Oh guru sekolah teologi, nyokap sama? Bokap nyokap sama. Nah terus waktu pas lu ke Jakarta itu lu langsung main basket lagi? Wah itu konfliknya di situ men. Gue konflik sama nyokap gue. Karena nyokap gue selalu berpikiran adalah lo ke Jakarta untuk mencari ilmu. Lo sekolah gitu. Maksudnya fokus deh. Kan bayar kuliah tuh gak murah kan ya. Bayar kuliah tuh buat orang daerah lagi. Di mana lu kuliah? Di Binus. Okay. Binus. Waktu itu Binus gue masih syahdan lagi. Yang Binus tua. Terus kemudian kampus Anggrek baru separuh tuh jadinya. Terus udah. Nyokap gue. Jadi gue berpikir gini. Binus Kemanggisan. Dekat sama Senayan. Gue bisa nih latihan di IM. Indonesia Muda gitu-gitu dan sebagainya. Gue sempet tuh mau trial beberapa kali. Tapi nyokap gue selalu ngomel. Kayak gitu-gitu. Nah, akhirnya gue ya basket tetap basket. Tapi basketnya sama anak-anak Binus meskipun gak masuk tim. Waktu di Salatiga didukung tapi untuk main basket lu? Didukung karena daripada gue rusak. Oh itu buat pengalihan energi aja gitu ya. Betul. Maksudnya? Apalagi gue tuh di Salatiga tuh gila sih. Seminggu tuh 5 kali gue basket. Klub, basket kampung, sama ya udah latihan dari yang latihan bener-bener pertandingan dan sebagainya. Gue baru tahu lu main basket. Basket banget gue. Maksudnya sorry nih ya, bukan physically ya, tapi secara fisik iya, lu nggak terlihat seperti pemain basket soalnya betul, gitu. Bener. Kalau Denny kan terlihat pemain basket nih, memang kan tingginya agak lumayan lebih gitu ya. Tapi kalau misalnya itu salah satunya yang membunuh karir gue juga. Jadi gitu waktu ya? gue seleksi PON di Jateng, waktu itu gue power forward kan, PF kan posisinya. Power forward itu harusnya badannya lebih gede daripada gue gitu. Nah PF itu harusnya lebih gede posisinya, badannya, posturnya. Nah ketika seleksi kan biasa gitu kan, dari klub mana, dari sekolah mana dikumpulin jadi satu, kemudian dijajarin tuh, ibaratnya kayak milih nih mau yang mana, skillnya apa. Nah salah satu yang bikin karir gue juga nggak berkembang karena tinggi badan gue gitu. Sorry gue sangat tidak mengerti basket nih ya gitu. Tapi maksudnya di posisi lu pengaruh untuk tinggi badan. Power forward kan ada yang agak jadul nih ya, mungkin kayak Larry Bird itu kan juga nggak terlalu tinggi gitu ya. Larry Bird tinggi dong. Oh tinggi ya? Yang Jason pendek-pendek Kidd yang ya? pendek. Pendek ya? Steve Kerr pendek. Stephen Curry juga pendek nih. Iya maksudnya kan ada yang pendek-pendek ya kayaknya ya. Pendek-pendek tapi makanya jadi jago namain kan aku gitu Stephen dah. Iya, pendek-pendek. Tapi ada temen gue Stephen lagi. Iya, ntar gue cari yang Stephen tinggi. Ya maksudnya itu kan ada yang maksudnya nggak terlalu beda posisi kayaknya. Tinggi, tapi dia jadi itu biasanya point guard, shooting guard, SG, PG. Kenapa lu nggak jadi itu gitu? Karena memang gue bukan di situ dari awal gue latihan. Gitu. Maksudnya kan kadang-kadang orang udah tahu, karena gue nggak terlalu tinggi, gue cari posisi yang memang bisa berkarir panjang gitu loh istilahnya. Jadi dulu dalam satu angkatan gua itu memang sudah ada yang jadi shooting guard, sudah ada point guard. Kemudian posisi yang power forward itu gua masuk bisa gitu-gitu. Dan intinya adalah di zaman itu kita nggak pernah berpikir bahwa pilihan gua ini akan mempengaruhi karir gua kemudian hari. Iya sih. Itu yang mungkin anak zaman sekarang punya privilege adalah mereka tahu ketika gue memilih A, gue akan bisa berkarir sampai sejauh apa. Ketika gue memilih B, akan berkarir sampai sejauh apa. Nah, kemarin gue baru pulang dari Belanda, ketemu temen kecil gue namanya Mark. Dia memang half Ambons, half Belanda. Cuma dia juga nggak tinggi, dia badannya cek gue doang gitu. Terus dia ngomong gini, bro, ingat nggak bro? Dulu kalau gue milih bola bro, gue jadi atlet sekarang. Main bola gue di Belanda. Tapi karena kita milihnya basket, basic gue nggak ada untuk ke sana. Dia nyesel banget, dia benar-benar nyesel. Sekarang anaknya dia
menjadi salah satu talent yang lagi scouting terus. Anaknya dia benar-benar jadi bola dan kita selama tapi emang yang berkembang di sana sepak bola karena enggak juga karena gini, ketika anaknya ngomong bahwa Dad, I love soccer, dia bilang, I love football, can I become an athlete, dia bilang, an athlete, dia bilang gitu. Terus bokapnya cuma ngomong gini, boleh, cuma lu kudu ada cadangan hidup, plan B lu apa. Soalnya lo itu separuh Indonesia. Mamanya dia Ambon, Manado, papanya dia Ambon, Belanda. Ketika postur tubuh lu diadu, sama-sama usia 7 tahun. 7 tahunnya orang Eropa itu gede banget. Yang ini cuma segini. Main lu secakep apa, kalau postur lu gak nyukupin, percuma. Tetapi untuk bola, lu masih ada kesempatan. Karena lu bermain dengan kelincahan kaki. Kalau basket selesai gitu. Nah si Mart ngomong sama gue begitu. Ini ada maling ya Pak? Okay. Jadi long story short pokoknya basket close lah ya di Jakarta. Iya jadi banyak sih kisah hidup gue yang akhirnya perlu diselesaikan. Basket udah selesai. Gue pikir oke kayaknya udah deh. Nah dari basket tuh terjun ke dunia penyiaran? Atau masih itu panjang juga, tuh? Itu panjang ceritanya juga. Maaf ya lu mengundang gue kayaknya 2 episode. Enggak. 3 juga gak apa-apa. Jadi gue itu kan dulu di BINUS kerja teknik informatika. Gue jadi programmer. BINUS banget ya? Iya. TI BINUS banget ya? Udah gitu ya udahlah mainnya Taman Anggrek gitu kan. BINUS banget gitu. Udah gue programming. Dan surprisingly gue gak suka. Gue tuh berpikirnya adalah main komputer. Jadi dulu gue memilih teknik informatika tuh gue pikir main komputer kali ya, bikin game, bikin apa. Ternyata basic bikin game kan harus programming ya. Nah gue gak bisa ternyata. Gue gak nyaman, bukan gak bisa. Gue gak nyaman dengan itu. Gue gak mau membuka otak gue untuk belajar lebih detail dan sebagainya. Dan di zaman gue itu, bahasa pemrograman itu masih yang jadul-jadul. Belum user friendly. Benar. Udah. Akhirnya gue berpikir daripada gue ribut sama emak gue udah kuliah, udah mau lulus nih, tapi kerjaan gue gak berbau IT, gue belajar desain. Gue belajar Adobe Photoshop, gue belajar, pokoknya grupnya Adobe, Macromedia, gue belajar 3D Max, gue belajar Maya, gue belajar semua hal itulah pokoknya. Gue suka dengan sesuatu yang visual dan suka sesuatu yang gue bisa create. Kayak ngedit foto, bikin website, tuh gue suka waktu itu, zaman itu. Akhirnya udah gue kerja, dan kerja itu cap-cip-cup tuh. Gue pernah jadi technical supportnya properti, karena untuk bikinin kayak gini nih. Kayak materi-materi kayak gini. Nih, misalnya grafis ya kayak properti itu, misalnya dia ada launching apartemen baru. Dia kan butuh kayak booklet. Tapi karir gue disebutnya adalah marketing support, nyebelin kan? Jadi kayak marketing support tuh ada desainer, ada ini, nah sebagainya. Udah di situ bikin website pernah pakai zamannya pakai Dreamweaver. Terus udah kayaknya kok hidup gue capek banget ya, cuma di ruangan doang, bener ruangannya kecil. Cuma komputernya juga gue yang milih speknya, gue ngerakit sendiri, gue ke Mangga 2 sendiri beli komputer gue, gitu-gitu dan sebagainya. Udah, akhirnya gue sempet tuh jobless, gue cabut jobless. Terus kakak ipar gue, bukan kakak ipar, kakak sepupu gue nawarin, Len, kakak sepupu gue tuh bikin kartu ucapan, Ramadan, Natal dan kawan-kawan. Dia bener-bener percetakan, dia ngomong gini, gue tuh partneran sama Gramedia seluruh Indonesia. Gue butuh orang untuk kontrol setiap toko Gramedia di Jakarta. Waktu itu Jakarta, bukan Jabodetabek. Gue masih Jakarta dapatnya. Jadi lu cek stok, lu tambahin, grafis mana yang habis, lu tambahin. Nah, dimodalin mobil gue. Gue jalan. Pertama kali seneng dong. Wah, akhirnya keluar nih dari ruangan nih. Dang muter-muter, lama-lama wah gila sih, muterin Jakarta sih. Gramedia saat itu juga lagi banyak-banyak ya. Kan? Pusatnya di Kebonjeruk. Gramedia yang paling sering gue kunjungin Matraman.
membelah Jakarta lo ya, barat ke timur ya. Tapi memang pas festive season only kebanyakan kayak gitu. Udah di situ gue gini, duh Tuhan capek banget. Temen gue cuma satu, radio. Di situ gue ngerasa bahwa jadi sebenarnya kayak lu nge-MC dan lain-lain itu dan radio itu bukan cita-cita lu dari kecil dan belum kepikiran sama sekali. Iya. Tapi opa gue punya radio dari mama. Tapi secara keinginan diri itu enggak kesana ya. Masih searching gue. Ya kamu maksudnya jauh lah ya, jauh ya. Lu nggak ada, dari SMA udah mulai nge-MC nih. Kayak gitu. finding out something yang itu tuh baru belakangan. Ketika usia kerja malah gue. Iya. Makanya gue bilang anak zaman sekarang tuh privilege-nya lebih bagus. Bener. Karena mereka tahu apa yang mereka harus lakukan. Iya kayak kita zaman angkatan kita mah kayaknya Kita tuh bisa lu anak IPS kerja apa, anak IPA kerja apa ya kan? masih nggak tahu kan. Nah, Kuliah mau ngambil apa aja kadang bingung. karena sulit sekali untuk dapetin sebuah rekomendasi. Bener. Sekarang YouTube ada, semua ada dan sebagainya. Nah intinya gue udah di situ capek banget gue denger radio. Gue cuma ngomong gini, enak banget ini penyiar nih. Dia kalau siaran, dia nemenin orang, gue merasa ditemenin. Gue tahu cerita lagu ini gimana. Kalau lagu emang gue suka dari dulu, gue suka lagu. Gue suka banget dengan yang semua hal yang berbau dengan musik sebenarnya. Cuma gue memang nggak jago dan nggak bisa main musik dengan benar gitu. Nah akhirnya udah, singkat cerita, begitu festive season selesai, gue ngomong sama kakak sepupu gue, Ci udah deh Ci, gue nggak lanjutin deh. Gue kayaknya nggak bisa nih kayak gini-gini. Nah, akhirnya di situ gue ambil sekolah komunikasi tapi yang praktisi, jadi bukan S1. Iya. Jadi Michael Chandra itu Lo kenal dari mana? teman gereja. Jadi gini, Michael Chandra Dia itu udah yang duluan ya berarti ya? ya Michael Chandra itu juga teknik arsitektur, tapi akhirnya pindah ke dunia broadcast juga. Dia itu di gereja pusat di Senen, gue di gereja cabang di Kebonjeruk. Waktu itu sering ketemu kita ngobrol, akhirnya main bareng. Terus kemudian gue sempet sama dia juga akhirnya tinggal bareng di Bintaro, di rumahnya dia karena bokap nyokapnya lagi di Amerika. Terus kita tinggal di situ, itu zamannya Civeni udah nikah juga. Dan dia banyak memberikan influence ke gue mengenai kayak, lu kalau mau ya coba gitu. Akhirnya gue sekolah di situ, gue tahu dari Mike. Sekolah di sana. Waktu itu Mike udah Mike itu tertarik maksudnya? belum. Oh, belum juga Mike ya? itu tertarik dengan dunia ini news anchor. Dia khusus news anchor. Betul. Ya. Jadi dia sempat nawarin gue juga waktu zaman di RCTI, lu mau nggak join gini lah, jadi reporter dulu. Terus gue bilang kayaknya bukan dunia gue deh, dunia gue lebih radio. Lu spesifik radio ya? Karena gue lebih menikmati ketika lo menjadi lo yang seutuhnya. Lo nggak bisa kayak Bapak Ibu sekalian kayak gitu-gitu nggak bisa. Jadi gue lebih suka menjadi gue gitu. Udah, long story short, gue sekolah, gue casting bro, you name it, film apa aja gue casting men. Jadi film? Karena gue cobain segala hal, segala outlet. Di sekolah komunikasi itu kan banyak outlet. Iya. Waktu itu jobless juga ya sebenarnya. Jobless. Dan gue bilang sama nyokap bokap gue, nggak apa-apa ya aku sekolah lagi ya. Maksudnya ini for a new direction nih, karena aku pengen ke situ gitu. Udah, gue belajar, gue casting, gue kunjungan radio, gue belajar pokoknya garis sebagainya. Sampai akhirnya gue kecemplung di dunia Sweet 17. Sebagai MC. Oh berarti lu nge-MC dulu malahan? Nge-MC Sweet 17. Istilahnya ya, lu nge-MC dulu gitu deh. Nah nge-MC beriringan bareng sama. Kenapa lu bisa disuruh nge-MC Sweet 17? Pertanyaan maksudnya, bagus. Iya, maksudnya tiba-tiba masa ketemu orang di jalan tiba-tiba, lo nge-MC dong di Sweet 17? Oh karena gue beberapa kali nge-MC corporate. Oh udah nge-MC corporate dulu. Nah itu maksudnya siapa yang nyuruh lo nge-MC corporate juga? Jadi gue itu punya kehidupan radio yang beriringan. Jadi pertama kali yang memperkenalkan gue sama radio itu adalah Civeni sama Michael. Kita siaran bareng untuk radio gereja di RPK FM. Iya, oke, make sense sekarang. Di RPK FM. Di RPK FM gue siaran bareng. Kemudian itu mah awal-awal MC mah nyoba-nyoba aja ya awal-awal siaran ya gitu ya. Maksudnya belum ada basic waktu kan? itu yang RPK belum. Karena itu kan radio rohani ya. Iya, maksudnya belum ada basic ya pokoknya ngomong aja gitu. Terus kan. gue pindah ke Heartline FM Karawaci, di situ gue mulai siaran beneran sekuler. Tapi belum udah mulai MC. Udah selesai sekolahnya belum maksudnya? Udah. Setelah selesai sekolah lu MC di radio dulu. Jadi intinya adalah beriringan tuh, ada beriringannya. Jadi waktu selama sekolah di IBSC, gue diajakin RPK. SBSC selesai, RPK selesai, gue pindah ke Heartline FM.
gue dapet TV, dapet MNC, pernah juga jadi presenter basket gitu-gitu udah. Terus nge-MC corporate, nge-MC Sweet 17. Sweet 17 gue tuh angkatannya Owen ya. Owen, Freddy. Oh lama juga ya. Kenal Cici Panda di situ, Bekti, Edric itu junior. Soalnya junior dia sekampus gue juga seangkatan. Ya, gitu. Nah intinya, jadi dia belum itu tuh, belum MC lah kayaknya. Betul. Gitu ya. Edric itu ekstravaganza dulu. Pertama kali ketemu masih casting. Iya. Itu udah. Abis itu gue ditarik lagi ke Radio A di Tebet. Di Radio A. Oh, dari radio gue sempet stop karena gue ngerasa bahwa waktu itu gue capek banget. Jadi gue siaran malam juga. Siaran pagi morning show. Kadang-kadang kalau malam udah dapet siaran pagi. Udah. Kalau malam tuh siaran ini dari klub. Karena dia satu klub sama X Lounge, Vertigo. Wis lagi hype-hype-nya gitu ya. Jadi nama grupnya Lifestyle Unlimited gitu. Nah, udah. Gue sakit. Dokter gue cuma ngomong gini, kalau kamu telanjutin, ya kamu bakalan kena nih livernya. Karena lu pagi siaran sampai jam 10, kemudian lu berangkat meeting, kemudian lu malam kerja lagi di klub dengan suasana kayak gitu. Kelar lu, terus nyokap gue cuma bilang, Len, kamu harus pilih mau yang mana. Aku kayak nge-MC aja deh. Itu nge-MC masih jalan tuh, 17 masih jalan, Propnet masih jalan, nge-MC Java Jazz masih jalan, semua jalan lah, corporate jalan. Gitu. Udah gue milih MC deh Bang. Ya udah, keluar bye itu. Gua jeda setahun. Dapat tawaran. Len, mau seleksi Hard Rock FM enggak? Ayolah boleh. Masuk Hard Rock FM. Pas lagi seleksi ngobrol ternyata gue enggak cocok untuk profilnya Hard Rock FM saat itu. Karena ternyata profil gua tuh kayaknya lebih serius. Rapih. Betul, lebih serius. Udah, tapi orang-orang situ udah tahu gua. Jadi kayak udah, ya udah deh, nggak terima, ya udah masuk aja lanjut. Udah, nggak ada kabar. Terus gue kerja di desain studio. Lah, balik lagi. Ya lu nggak bisa kan, nggak ada apa-apa kan. MC-nya? MC masih jalan, tapi masih desain studio juga, desain studio. Oh buat hari-harinya. Cari uang gitu bro, ya? kalau nggak gimana buat bisa sehari-hari iya bisa hidup. Ya kayak nge-MC kan Sweet 17 uangnya kecil sekali kan, maksudnya untuk hidup. Dan gue waktu itu hidup di Karawaci sama kakak gue. Itu kan harus bayar kontrakan, harus apa dan sebagainya. Udah, di situ tiba-tiba dapat panggilan lagi gue. Itu gue udah stop dari desain studio, gue ada TV, gue lagi lanjutin, terus kemudian dapat panggilan lagi untuk seleksi Cosmopolitan FM. Tapi orangnya udah ngomong gini, seleksi Cosmo ini berbeda ya. Dia tuh modelnya kayak zaman ajang pencarian bakat. Sekian puluh orang, berapa? 100 orang ditirisin terus gitu ya sampai habis ya. Singkat cerita, terimalah gue di situ sebagai penyiar. Udah gue masuk di situ, 13 tahun gue berkarya. Sampai ya. 2022, say goodbye baik-baik. Kemudian ya udah, terus sempet pengen radio lagi, terus sempet juga ada yang nawarin lagi. Cuma gue mikir kayak kalau penyiar baru di tempat baru pasti akan dapat jamnya jam yang jelek, ajaib. Iya, jam jelek. Sedangkan mata pencarian gue di weekend kan. Jam ajaib tuh biasanya weekend. Kalau gue nge-MC atau gue siaran ya gue pilih nge-MC dong. Iya. Biar dapur gue ngebul gitu. Terus kemudian sempat ngobrol dengan beberapa orang juga teman-teman gue. Terus ya udahlah lu gak usah siaran lagi. Lagi pula sekarang kan zamannya udah mulai shifting pelan-pelan nih. Nanti takutnya tiba-tiba lu udah siaran, gak lama harus kehilangan lagi gitu. Ya udah juga sih. Katanya radio lagi berat juga ya kalau lagi baca-baca, lihat-lihat, dengar-dengar ya. Ya efek dari segala digitalisasi ini kan. Sebenarnya menurut gue ya ini adalah sebuah kayak ya harus terjadi sih ya. Iya sih. Revolusi digital itu kan ngeri ya maksudnya. Tapi kan radio juga udah pernah begitu kan. Terus bangkit lagi gitu kan. Nanti kena ini dia mesti cari solusi lagi gitu ya. Pokoknya intinya adalah semua itu ada masanya. Kalau memang lo terlalu comfort dengan satu masa ya sulit. Maksudnya lo nggak bisa move on. Betul. Gitu. Ya sama halnya kayak di wedding kan. Wedding kan juga gitu. Orang kalau ada masa mencoba untuk dikenal, naik daun, dikenal, panen. Udah. Kemudian ketika lo udah di satu titik tertentu, orang-orang udah mulai kayak udah deh ganti lagi yang lain gitu. Kan tren kan.
Dan kalau yang gue belajar dari beberapa senior gue itu ngomong adalah tren tuh sebenarnya gini. Tren itu terjadi ketika memang seluruh gaya industrinya ke arah sana. Iya. Jadi kayak zaman dulu kan gak sih kita selalu membangga-banggakan wedding Jakarta tuh cepet. Wedding Jakarta tuh standing lah. Sitting ngapain? Cepet. Terus kemudian gak mau yang cici-cici. Lo lihat abis pandemi kayak Surabaya semua kita. Iya benar. Karena orang-orang butuh duduk, butuh nyaman, butuh aman. Lebih kecil sih memang sudah diprediksikan wedding akan nanti makin kecil, makin kecil. Ini lebih kecil. Yang zaman dulu lagi kayak ngulang Cuma lagi. Cuma jangan gitu salah, sekarang duduk dan besar. Itu dia. Jadi kombinasi. Jadi kayak balik lagi ke dulu tapi dimodif. Selalu kan gitu kan. Segala sesuatu juga begitu kan. Ya semua hal sih, kayak fashion juga gitu kan. Muternya juga gitu-gitu kan. Jadi menurut gue ya buat kita lah sama-sama vendor wedding ya kudu siap kalau suatu hari nanti lo sudah nggak dilirik lagi sama mempelai contohnya gitu. Orang ada beberapa kali WO sampai minta maaf sama gue. Len maaf ya Len, dia tuh cari MC yang lebih muda. Iya nggak apa-apa. Tapi emang MC ada ditanya umurnya apa? Nggak, looksnya lebih muda. Gue bilang nggak apa-apa. Maksudnya gini, nature nggak bisa lu lawan. Lu menua ya udah lu menua gitu. Tapi apa yang lu jual harus memiliki sisi apa ya? Sisi nilai jualnya lebih gitu. Secara pengalaman jam terbang lu tinggi. Bener jam terbang lu tinggi. Lu tahu tuh handle misalnya dari sisi fotografer ya. Moto kamera gua rusak atau enggak ini. Udah tahu lu how to track ngatasin trik-triknya gimana tah. Kalau MC juga kayak gitu. Anak baru ya pasti jam terbangnya lebih kecil. Cuma mereka punya fresh look. Mereka punya fresh skill kadang-kadang kayak gitu ini bisa. Tapi bukannya secara nggak tahu ya makanya gue tanya nih secara bahasa kan MC sama maksudnya nggak mungkin kalau MC yang lebih muda lebih bahasanya lebih selengean gitu. Ada juga jadi gini tren. Lo ingat gak sih zaman dulu sempet zaman gue nge-MC itu di wedding itu ada yang ngomong katanya lagi zamannya almarhum Olga. Model-modelnya kayak gitu. Oh iya. Ya kan? Benar sih, benar. Kemudian beralih lagi. Ada zamannya nanti modelnya kayak Ferdy Hasan. Gitu-gitu. Nah, nggak ada yang salah. Dengan hal itu nggak ada yang salah sama sekali. Karena itu masalah tren. Benar. Dan mempengaruhi selera orang. Misalnya nih, sekarang trennya lagi seru-seru banget nih. Oh, anak-anak yang Gen Z nge-MC yang kayak istilahnya lebih apa ya? Lebih fun. Bukan lebih impromptu gitu ya, tiba-tiba langsung berubah apa-apa. Ada selera yang ke situ, ada juga yang enggak. Jadi market kita tuh besar sekali sebenarnya. Kalau ya nggak tahu ya kalau di daerah lain, tapi kalau Jakarta memang semakin besar dan bervariatif sekali ya. Betul. Jakarta tuh ibaratnya gini, lo mau apa kita ada. Iya. Lo mau dari penari api, penari pakai pita, penari hanging, ada semua kita. MC mau ganti baju 3 kali ada. Kayak gitu-gitu. Pokoknya gini, yang kamu mau ada. Tergantung tren sama selera gitu doang. Makanya sekarang kalau di wedding ya nggak usah hard feeling kalau misalnya lo nggak dipilih. Itu sama halnya kayak dulu di radio. Radio itu suara lo bagus, pembawaan lo bagus, knowledge lo ada. Cuma profiling lu nggak cocok di radio ini. Lu mau ngomong apa? Iya. Lu mau ngomong apa? Nggak, tapi kalau misalnya kita anggap ya kita di fotografi ya, kita bisa misalnya trennya lagi A nih, kita bisa shifting sedikit gitu loh ke A. Yeah. Masih tetap dengan jati diri kita, tapi kita agak shifting ke A gitu misalnya. Nah MC bisa nggak begitu? Bisa. Walaupun misalnya pembawaan lu kan mungkin lebih elegan gitu kan, tapi bisa. Tapi nggak selalu akan menjadi seperti itu. Maksudnya? Jadi gini, ketika lo memiliki kemampuan untuk menjadi kayak chameleon, lo adapt dengan situasi, itu bisa. Cuma lo nggak akan selalu akan seperti itu. Kalau lo yang dari elegan menjadi fun, super fun, lo nggak bisa nge-MC selalu super fun akhirnya. Karena itu bukan lo, ya kan? Fotografer juga gitu. Ini sebenarnya bukan gua men. Cuma industri yang menuntut gua begini. Betul, kita sama-sama seniman. Lo seniman fotografi, gue seniman suara, ya kan? Tetep, lo tidak akan pernah bisa menipu diri lo sendiri. Pasti suatu hari nanti, enggak aku capek nih.
Dan itu akan lebih bikin lu exhausted, lebih capek men. Kerjaannya sama durasinya, bangun pagi pulang malam sama, cuma lebih capek karena you are pretending, lu bekerja gitu betul, akhirnya. You are pretending as someone else. Padahal lu dulu memilih karir ini karena lu berpikir bahwa gue suka banget nih, I'm living this career like a hobby, ya kan? Dari hobi kan? Iya, dari yang lu suka sih memang. Lu tuh harusnya, ya kita harusnya bersyukur sih vendor-vendor wedding itu, karena we are living in a very easy money untuk industrinya, dan itu berdasarkan dari hobi. Itu yang paling penting. Tapi dulu kayaknya easy money ya. Yes. Yeah. Sekarang gimana? Easy money itu sebenarnya ya bukan, sekarang tetap gampang Steven, dapat uangnya tetap gampang. Cuma nominalnya pasti akan berkurang. Jualannya nggak mungkin bisa harga yang tinggi. Karena kompetitor lu pemainnya makin banyak. Ingat gak zaman dulu fotografer mulai agak gini-gini ketika semua anak-anak baru masuk dengan gear-gear yang luar biasa, dengan spek-spek gear dia yang oke, kemudian yang ibaratnya kayak mereka berani jual harga di bawah dari kalian. Itu kan juga wave banget kan, maksudnya kayak bikin kalian kok tapi itu kalau ya nggak tahu ya, kalau makanya gue juga ini salah satu yang pengen gue tanya juga, karena kalau di foto atau video itu wave sementara yang apa selalu terjadi gitu loh. Jadi kalau makanya kalau yang udah lama itu udah jadi oh ya udahlah, nah kita lagi begini gitu. Jadi selama ya itu balik lagi ke servis yang mereka yang baru-baru agak susah kan servisnya kan, karena mereka masih meraba pasarnya kayak apa sih nih orang client wedding kayak apa sih gitu. Nah, dan mereka juga ngalami hal seperti kalian sekarang. Mereka dihajar lagi yang iya. Makanya itu mereka belum sempat sampai di harganya kalian, mereka udah dihajar lagi sama harga yang di bawah lagi. Sampai kadang-kadang gue berpikir ya, mereka nih bakar duit apa ya? Maksudnya untuk dapetin. Menurut gue ada yang bakar duit. Tapi nggak akan sustain jadinya. Bisnisnya nggak sustain. Ya. Lu nggak bisa ngulah keuntungan lu. Untuk promosi biasanya. Ya awalnya itulah namanya promotion sekarang budget. Gini, semua kan belajar dari pengalaman startup ya. Betul. Ya anggap aja gini, lo buka company fotografi videografi juga itu kan kayak startup kan sebenarnya. Ketika lo punya uang promosi, lo bakar, tapi ternyata tren ke depannya lo nggak terlalu laku juga, terus kemudian udah kadung generasinya ada yang di bawah lo lagi, dorong lagi, akhirnya ya itu yang nggak bertahan itu tuh. Nah kalau menurut lo kalau MC? Per MC-an maksudnya sama. Mungkin ya ini di pandangan gue ya, MC kan modalnya nggak gede-gede banget kan gitu kan, ya, betul. Istilahnya kan maksudnya gue kalau bakar duit mah bisa-bisa aja gitu loh, maksudnya kasih gratis pun kayaknya cuma bawa modal duit Grab dong mungkin ya istilahnya gitu. Just mah pasti udah punya dong segala macam dan lain-lain gitu kan. Kalau MC sebenarnya gini, kalau dibilang secara production cost kita nggak ada. Kita nggak perlu kantor, kita nggak perlu karyawan, kecuali yang manajemennya. Kalau manajemen kayak levelnya memang dia perlu manajer dan asisten, itu nilainya keluar karena harus tetap digaji kan. Tapi kalau MC kayak gue, mungkin kayak Didi, Edo, Mas Dado gitu ya. Kita kan privateer. Jadi kita semua ngolah sendiri. Jadwal kita ngolah sendiri, outfit kita ngolah sendiri, materi kita ngolah sendiri. Sebenarnya costnya sangat kecil, betul. Tapi kita tuh selalu ingin mengatakan seperti ini, bahwa nilai sebuah barang, nilai sebuah jasa, kenapa kita letakkan di sini posisinya? Karena nilai ini adalah nilai yang kita percaya, ini adalah harga untuk skill kami. Experience ya. Experience. Sama halnya kayak gini, yuk. Lu ke dokter, lu cuma di cek 450.000, mau komplain lu. Karena skillnya dia, dengan gini-gini dia bisa dengerin. Oh jantung lu gini, dia punya kemampuan dan sebagainya. Kayak gitu. Nah, gue selalu membicarakan mengenai bagaimana menempatkan harga, berapakah untuk lo nge-MC. Mas Dadu tuh yang ngajarin gue, dia ngomong gini, lu harus hitung value lu tuh berapa. Value tuh macam-macam ya, value dari lo, kemampuan lo membawakan acara tuh value. Kedua, pengalaman kerja lo. Ketiga, lo itu sudah melalui dunia komunikasi apa aja. Lo udah
bisa memiliki kemampuan kemana. Karena komunikasi itu adalah skill sebenarnya. Jadi semua orang benar lahir sudah bisa ngomong betul. Cuma ketika lo ingin mengasahnya menjadikan sebuah skill yang memiliki value, ya lo harus belajar benar-benar. Kayak gue belajar baca buku, gue ngomong kencang-kencang di mobil, kalau macet-macet gue baca sesuatu. Pokoknya intinya adalah gue harus belajar untuk mengolah semua yang gue mampu untuk menjadikan ini sebagai skill yang bisa dijual. Ibaratnya kayak gitu. Memang tidak ada tolak ukurnya. Cuma ketika sudah ada harga di pasaran, terus terang kita cuma bisa bertahan dan kita nggak bisa nurunin. Iya. Mengerti. Kalau ditanya, ada nggak MC yang nurunin harga? Banyak. Dan kita nggak komplain. Kenapa kita nggak komplain? Karena mereka punya masalah dapur masing-masing. Mungkin mereka butuh untuk anak, mungkin mereka butuh untuk survive. Ketika kerjaan mereka mungkin sulit, turunin nggak apa-apa. Tapi naikinnya lagi akan sulit. Betul. Once lu getting down, lu nggak akan getting up. Karena diskon itu, ya kalau menurut gue ya. Jadi menurut lu pribadi, misalnya nih ya, ya mungkin sesama MC yang menurunkan harga itu tidak mengganggu lu secara kita pribadi. Punya market. Kalau menurut misalnya gua, di market yang sama deh gitu. Nggak apa-apa. Nggak masalah ya. Nggak jadi isu gitu maksudnya. Jadi isu nggak di dunia per MC-an jadi isu nggak? Jadi gitu? isunya adalah cuma kaget kita. Dia turun loh. Gitu. Tapi maksudnya no isu yang kayak wah gila dia mainnya begini nih mainnya gitu. Puji Tuhannya ya, per MC-an Jakarta tuh lumayan anteng loh. Kita tuh akrab ya? Bukan akrab. Nggak bukan kayak gitu juga ya? Kita tuh nggak mencampuri urusan orang. Itu yang kita suka. Jadi kayak terus terang gue, Dado, Michael, Edo, sama Didi, kita tuh kadang suka ngobrol. Kayak waktu dulu deh, waktu after pandemic, we going to start again. Kayak yuk kita mulai yuk dari nol yuk untuk wedding gitu kan. Kita ketemu, kita ngobrol, makan bareng terus. Gimana nih menurut lo pricing gitu. Pricing mah tetap nggak usah naik turun lah, gitu dulu aja. Kemudian gimana aturan main, ya udah. Jadi gini, yang diajarin sama Mas Dado, gue ingat banget tuh, Mas Dado tuh pertama kali cari gue itu di tanggal 25 November 2013. Gila. Oh ini pertama kali untuk wedding nih? Nyari gue. Oh. Nyari gue, bener-bener nyari gue. Untuk? Di Twitter nyarinya. Oh. Masih ada tuh message-nya di Twitter. Enggak, maksudnya untuk apa nyari? Jadi gini ceritanya. Dulu tuh gue kenal wedding, itu dari Kenisa. Karena gue krunya Kenisa yang pertama. Gue kru, dan kru pegang MC. Pegang entertainment sama MC. Jadi dari situ masuknya. Betul dari situ, cuma gue akhirnya jadi MC wedding itu karena gue nge-MC-in kawinan temen gue. Gitu ya, gitu lah. Selalu ada langkah pertama. Ada langkah pertama gitu. Udah di situ gue tahu namanya Mas Dado Parus, Becky Tomewu, kemudian ada beberapa MC lah, kemudian Charles Bonar Sirait, pokoknya gue jadi LO dan sebagainya. Dan itu gue belajar bahwa ternyata gini ya wedding itu gini, style-nya gini. Beda banget sama Sweet 17, beda banget sama Prom Night gini-gini. Udah, gue belajar di situ. Gue udah MC tuh, tapi Sweet 17. Terus ngobrol-ngobrol dan sebagainya. Dah, gue udah siaran di Cosmopolitan FM. 25 November 2013 ada message di Twitter masuk. Dia ngomong gini, Alan ya? Oh iya Mas. Dia kenalan dulu, saya Dado Parus. Oh iya saya tahu lah Mas. Senior di mana-mana tuh ya, di radio senior. Tahu. Dan gue pernah handle dia jadi LO. Tahu gitu. Waktu zaman Kenisa. Oh iya, mau ngajak ketemuan bisa nggak? Gitu. Oh boleh Mas, di mana? Ngobrol-ngobrol aja, kamu siaran kan? Yaudah di Bagmi GM Sarina aja. Udah ketemu sana ngobrol, dia nanyain gue gitu, dia ngobrol. Oke. Kenapa Mas? Enggak. Jadi gini. Ini yang bikin gue menjadi orang yang memiliki pola pikir MC yang sampai sekarang ini dan bikin gue bertahan. Jadi gini, dia ngomong gini. Jadi dia mau mencari MC lain yang memiliki kualitas yang bagus, yang bisa backupin dia kalau dia nggak bisa. Jadi gini, Mas Dado tuh dikenal oleh banyak klien. Sehari dia cuma bisa terima satu klien. Ketika ada klien lain nanya, kamu nggak bisa ya? Gimana? Bisa suggest nggak MC lain? Itu yang bikin dia takut. Kalau gue suggest orang yang salah,
nanti nama gue jadi jelek. Kalau gue nge-MC-in nggak bisa, gue udah terima klien lain. Di situ dia cari, terus ketemu gue, dia ngomong, karena dilihat mungkin basicnya gue sama kayak dia, pembawaannya, penyiar radio, terus pilihan attire gue dan sebagainya. Gue nggak tipikal yang berbunga-bunga kalau ngomong, yang lebih straight to the point gitu. Udah akhirnya ngobrol, dia nanya, ada nggak contoh videonya? Terus nunjukin video. Nah di situ tuh dia mulai ngajarin gue, ini jangan gini ngomongnya, ini harus gini, ini. Di situ gue ngerasa bahwa gue ketemu mentor. Oh gila, hoki juga ya? Iya. Di situ makanya gue selalu save nih. Message-nya nggak pernah gue hapus di Twitter. Sampai udah namanya X sekarang. Gitu nggak pernah gue hapus. Karena gue ngerasa bahwa banyak orang yang shaping Alan Stephen. Dari gue kenal komunikasi dari Michael Chandra, gue kenal radio dari Fanny dan Michael, gue masuk ke Nista, gue tahu wedding gimana, industrinya, ketemu Dado Parus. Banyak orang yang shaping gue. Ibaratnya kalau pottery itu yang megang gue tuh banyak gitu dibentuknya. Di situ dia cuma ngomong gini, Len, menjadi MC berkualitas itu bener harus punya pakem. Tapi yang paling penting flexibility. Iya paham? betul. Brand itu harus ngerti. punya pakem. Tapi yang paling penting adalah flexibility. Kenapa? Flexibility membuat lu bisa masuk kemana aja, membuat lu memiliki extra miles. Orang tuh ngelihat lu, gila ya Mario ya. Mau dia angkat-angkat gaun lagi pre-wedding. Fotografer nih. Itu yang act of service yang harus kita keluarkan ketika kita kerja jasa kan. Yes. Lu gak bisa cuma, nih 17 juta lu bayarin. Tapi ini bukain dong casingnya. Buka sendiri lah. Nah kayak gitu-gitu kan gak enak kan. Mas Dado tuh ngomong, lo di atas panggung, lo MC. Tapi lo tetap harus bantuin WO, fotografer, videografer, entertainment, lo bantuin. Foto, lo bantuin atur. Kursi kurang naik, lo bantuin angkat. Entertainment memotong lagu, minta maaf, izin dulu motong lagu. Lo di radio kan, lo tahu kan motong lagu itu haram. Setiap orang itu punya karya, mereka sedang berkarya di hari itu. Lo potong karyanya, gimana perasaannya? Fotografer, lo susahin dia mau gini. Makanya kan aku suka nanya kan, yuk menurut lo gimana yuk diginiin. Karena gue tahu itu sisi lo. Itu bagian lu, ekspertisnya lu. Benar. WO juga gue gitu kok tanya. Ini gak bisa nih kalau kayak gini nih, makanan lu bakal nyangkut nih. Boleh gak kita cepetin? Gimana kok menurut lu, kata WO-nya. Gini nih, yaudah kita bikin yuk, coba. Kita tuh di sini membuat sebuah karya. Wedding itu menurut gue karya. Dan karya itu kudu bagus. Cuma sekali seumur hidup bro. Yes. Orang itu bayar kita ratusan juta MM-an demi untuk bikin sebuah memorable reception. Betul. Itu yang paling penting. Gue selalu bilang sama mempelai, kita di sini tugasnya nggak mau merepotin kalian, kita mau membantu kalian. Jadi anything. Makanya kayak jadi Dado tuh ngajarin gue gini, lu harus stay lebih lama untuk bacain sesi foto. Baca. Buat apa lu buru-buru pulang? Penting banget buru-buru pulang. Kecuali lu ngejar flight. Kecuali lu harus pulang karena urusan urgent. Pulang deh. Cuma ketika lu kerja, 100% kerja di situ. Gitu. Pagi datang jam berapa? Lo nanya sama WO-nya. Wah, gak bisa nih, tipenya banyak. Harus GR lebih cepet jam 3. Datang lu jam 3. Kenapa? Ya emang lu ada apa? Lu harus datang. Patokannya tipe GR jam 5. Jam 3 datang. Maka dia bilang flexibility itu harus. Lu harus fleksibel. Gue di Bali, gue juga sampai bilang, kok di Bali dia kadang-kadang suka minta gini mas, ada koktail ada apa. Gak apa-apa, lu gak ngapa-ngapain kan. Lu gak capek juga kan. Ya servis lu bukan cuma 2 jam itu doang ya sebenarnya ya. Di kontrak adalah 3 jam selalu. Cuma yang lain-lainnya buffernya kan banyak kan. Lo bisa lebihin, lo bisa kurangin. Mempelai itu selalu nanya sama gue, kok boleh gak sih dibukain after party? Gue selalu nanya, di mana lokasinya? Di ballroom,
atau next to ballroom deket function. Iya. Maksudnya dalam satu area itu gitu masih kan? real, masih realable lah. Kalau requestnya gue di klub lain ya enggak gitu. Iya gue pulang tapi udah lakukan. Nah kan tadi lu ngomong banyak bersentuhan sama yang lain-lain nih. Ini gue cuma pengen tahu doang nih. Maksudnya sebagai fotografer pun gue biar tahu juga kan gitu kan. Nah apa yang membuat lu gak nyaman di wedding? Anggapnya secara vendor, kita nggak ngomongin klien di sini ya, gitu. Maksudnya, ini sisi vendor ya? Dari sisi vendor, maksudnya dari vendor to vendor. Kan kalau misalnya mungkin lu sentuhannya sama WO, mungkin sama musik, mungkin sama entertainment atau sama fotografer sekalipun gitu. Kira-kira apa bukan kira-kira ya? Yang biasanya MC jadi nggak nyaman atau jadi nggak enak tuh di sisi mana? Kalau di sisi gue, kenyamanan gue adalah dari sisi sound system pasti. Lebih ke sound system. Jadi gue tuh selalu suka mewanti-wanti sama entertainment dengan siapapun gue bekerja. Sound tuh harus bener. Ibaratnya gini, bukan gue doang yang menikmati suara tersebut. Tapi semua orang. Bahkan sampai kalian juga pasti akan ngeh. Steven bikin SD bagus-bagus, soundnya jelek. Sakit hati gak? Kesel gitu kan. Maksud gue gini. Mati lagi kemarin ya. Lu udah melakukan part lo, gue melakukan part gue. Tolonglah jadi teamwork yang bener. Lu jangan gara-gara ngejar cuan, lu sunat tuh uang sound system, kitanya jadinya bocuan kemudian hari. Orang nggak mau lu lagi. yang pertama kali ya yang bener-bener mengganggu lu itu sound di luar gini yang lain-lain. Difficulties dalam hubungan antar vendor pasti ada. Cuma gua tuh tipikal gini, selama lu nggak nyenggol acara gua, oke. Nah itu yang gue maksud. Maksudnya ada nggak yang gerakan-gerakan dari vendor lain yang suka menyenggol MC gitu? Maksudnya kan lu kan paling, gue nggak bisa bilang paling enak ya, tapi anyway begitulah karena kan. Kalau lu nggak mau ngakuin sih gue paling enak. Ntar dihujat lagi. Emangnya kita enak, kita dari gini. Gue ngerti semuanya ada kesulitannya. Cuma dibanding yang lain, yang dari pagi, yang requestnya dari jam 4 pagi sampai jam 10 malam, kan MC kan requestnya 2 jam. Walaupun itu krusial kita bilang, benar nggak? 2 jam tapi dia terlalu kelihatan gitu loh, ya kan? Betul. Tapi maksudnya menurut gue, ya kalau lu udah expert sebenarnya ya gak seribet itu kan maksudnya. Betul. Tapi lu terus dengan gak berhubungan sama semuanya dari pagi bla bla bla, ya kan maksudnya titik mana yang paling menyulitkan lu tiap kali wedding gitu atau di usia lu, bukan di usia umur, maksudnya di usia peng-MC-an lu yang udah lama ini lu ngerasa semua udah gak masalah buat gue, tapi apa tiba-tiba selalu deh kalau yang ini misalnya nih WO selalu minta gini-gini gitu. Padahal nggak bisa begini-begini atau enggak ini musik nih selalu begini atau ini fotografer nih selalu kayaknya mau ngatur-ngatur mau apa gini-gini gitu loh. Jadi ngerti kan maksud gue apa yang mengganggu lu saat lu bekerja ya, bukan preparationnya atau apa gitu. Pas kadang-kadang kita gitu kan, misalnya anggaplah misalnya gue yang mengganggu nih misalnya doang nih gitu. Kita jangan ngomongin vendor dulu ya. Misalnya ada om-om yang ngotot banget pengen foto. Yang tante-tante deh, tante misi jangan di tengah aisle, kita lagi entrance, tapi dia bilang, kemarin gue baru gitu loh, ada orang tamu di tengah-tengah. Dia di tengah. Gua bilang, padahal lu lagi ngambil foto. Pak, boleh geser nggak? Dia bilang, ini kan tempat umum katanya. Ya iya. Tapi gue langsung bilang, Pak, Bapak udah ngelewatin ininya, aisle-nya. Gue bilang gitu aja. Soalnya ya gue ngerti tempat umum, tapi bukan berarti lu ngancurin wedding orang dong. Mentang-mentang ini tempat umum, ya memang umum semuanya. Mau di tengah aja semuanya gitu kan. Dia sampai ngomong, loh ini kan tempat umum katanya. Siapa bilang? Jadi tapi gue males ribut karena itu udah tinggal mau pengantinnya dulu, gue sampai lari ke tengah, gue geser dan udah Pak itu di situ batasnya, langsung gue tunjuk. Maksudnya ngerti, tapi lu juga ngerti dong, ini bukan acara lu gitu loh. Lu jangan berdiri tengah begitu pas gue foto-foto, kok ada nongol nih orang, makin tengah makin ke tengah. Pas orang tuanya sama ininya lagi apa siblingsnya, gue geser sampai ini kan ini bukannya tempat umum ya katanya. Loh maksud gue ya iya, betul. Cuma nggak ngalangin pengantin juga. Nah itu kan mengganggu gue kan. Atau misalnya WO dengan jadwal-jadwal yang hampir tidak mungkin gitu. Misalnya gini, misalnya gini nih. Tektok iya, kan. misalnya gini. Boleh ya beauty shot 5 menit foto dan video. Lu kayak
Oke, Len, pembukaan ya 2 menit aja. Jadi jangan banyak ngomong. Ya kita hadirkan. Kan lu bilang, masa gue ngomong gitu? Pasti lu harus pembukaan dulu dong, Len. Kayak selamat malam, gini-gini. Terus digini, ayo cepet Len, gak usah selamat malam. Udah langsung aja suruh masuk. Nah, ngerti gak? Misalnya gitu. Kalau gue sih pasti yang mengganggu adalah 2 hal itu. Dari sisi WO sama entertainment. Pasti itu doang. Karena MC itu kan kalau di acara gue gak terlalu bersinggungan sama kalian. Karena kalian jalan sendiri, gue jalan sendiri. Tapi kan kadang-kadang ya mungkin gue salah satu fotografer yang bukan pengen maju ya. Ngerti kan kayak biar terkondisi gitu loh. Itu tapi tidak mengganggu gitu misalnya. Gak apa-apa. Kalau gue tuh merasanya gini. Ketika kru lu tidak bekerja dengan benar untuk WO ya. Maksudnya gue pasti akan komplain ke headnya. Gue bilang lu gak bisa gini. Nah maksudnya lu kasih anggaplah gini deh. baru, apa yang gitu. mengganggu? Kurang lebih halnya gitu. Gue cuma pengen tahu halnya yang mengganggu gitu. Kita nggak ngomongin overall WO-nya dan atau soundnya dan lain-lain gitu ya anggapnya ya. Maksudnya apa sih yang mengganggu MC itu? Atau MC mah lancar jaya aja dia ngomong udah gitu. LO yang tidak memiliki kesanggupan untuk mendirect betul. Jadi gini, gue tuh kalau udah di acara, gue akan mengatakan kepada WO, lu tuh komandannya, lu adalah komandernya, lu kasih tahu gue harus apa. Dan staff dia yang megang gue harus tahu apa yang dipikirin sama bosnya. Yang dipikirin bukan sama bosnya deh, sama project manajernya dia lah ya. Lu harus tahu. Dan gue itu tipikalnya mencatat. Lu kalau lihat gue TM, lihat gue ini, gue tuh selalu catat. Gue tahu apa yang dikatakan, gue tahu. Dan gue bikin cue card gue sendiri. Jadi gue tahu ini ada note-note apa. Ketika lu nggak paham dengan apa yang lu pegang rundown lu, ya gitu gue nggak tahu ya. Mungkin kadang-kadang kru kan briefingnya juga baru 2 hari sebelum. Bahkan hari. Ya bisa jadi. Atau mungkin dia lagi banyak pikiran gitu. Bisa jadi ya. Gue kadang-kadang soal gini, lebih baik lo lepas gue jalan sendiri sesuai dengan rundown, gue lebih tahu daripada lu ngerecokin gue jadi masalah. Yang contoh yang pernah terjadi apa Len? Maksudnya gara-gara itu either lu jadi kacau atau jadi nggak nyaman gitu loh. Contoh-contohnya lah gitu. Contohnya kayak suapan. Yap. Tiba-tiba ada oma. Dia lupa oma yang nggak disiapin. Contohnya. No. Nggak disiapin apa nggak dikasih tahu ada oma dan lu nggak tahu namanya? Nggak disiapin. Di briefing kan udah aku kasih tahu ada omanya nggak disiapin, nunggu lama. Oke, berarti briefingannya sudah ada. Cuman namanya udah ada. Betul. Semua. Nah, terus kemudian berhubungan sama VIP. Baru bilang. VIP. Biasanya nggak ada, tiba-tiba ada. Bukan nggak ada, tiba-tiba ada. Koordinasinya. Lu dari atas, dari luar, masukin VIP, kasih tahu dong gue. John, kok sekarang kok, general ini kok. Gue langsung gini. Nggak bisa kayak gitu, semua ada alurnya kayak gitu. Lu mesti persiapan juga. Gue harus persiapan. Gak langsung cocot gitu. Dan gue tipikalnya kan kayak tadi, gue nggak pernah bisa motong lagu. Gue harus minta maaf dulu ke entertainment karena gue yang motong. Gue either antara kasih gestur gini atau gue sorry ya bro, gitu. Gue datengin ke situ, sorry ya bro, gue mau. Gue juga punya aturan main gitu. Lu nggak bisa main seenak jidat dan sebagainya. Terus gue paling sebel sama kru yang ketika muncul dilema, enakan ini apa enakan ini ya? Kita terus yang mutusin nih. Lu mau putusin nggak? Mau yang mana dulu nih? Gue sih tinggal gas doang nih. Kalau lu nggak mau mutusin, gue mutusin. Udah gitu. Karena menurut gue, lu harusnya capable enough diberikan kesempatan sebagai kru acara, pegang MC yang mengatur. Kita tuh driver nih, kita pegang kemudi acara nih. Lu navigator, lu ngasih taunya kagak bener, nabrak gua, ulang gitu. Dia nggak pernah memikirkan sedetail itu. Terus double job, jagain MC, matiin lampu. Iya. Jagain MC, matiin lampu. Hilang-hilang terus gitu ya. Lu bingung mau gimana, mau kapan gitu ya. Kalau gua cuma ngomong gini, ya udah, kalau krumu kurang, kerjalah sana, gue kerja di sini. Lu nggak usah khawatir. Gue juga nggak bakal ngacak-ngacak acara lu. Lu kasih aja note-nya kok nanti yang ini. Udah, that's it. Kasih tahu gue kerjain. Orang selama ini juga kerja sendiri, gitu.
Nah intinya kayak gitu. Kalau entertainment ya paling sound system sama attitude pemain yang kalau tiba-tiba suka turun makan gitu. Buat gue kayak kurang elok ya, maksudnya lu lagi acara gitu. Oh itu masih acara maksudnya? Iya, kadang-kadang kan kayak break gitu atau turun. Bisa gini nih lagi acara. Emang ada break? Lah kan sekarang kan kalau misalnya standing party kan suka jalanan, salaman, turun, potong kue, apa-apa. Yang tinggalin cuma main piano doang, yang lain turun. Oh, atau iya. Ya kan? Menurut gue, udahlah. Tadi kan lu dikasih kesempatan buat early dinner. Lu pengen banget makanan hotel sini. Nanti dulu deh gitu. I mean gini, orang tuh jangan aja mumpung. Betul. Kerja aja dulu gitu. Orang aja dikasih makan setelah kerja kok. Kita aja udah bersyukur dikasih makan dulu sebelum kerja. Yes. Iya kan? Lu bersyukur udah lunas sebelum naik panggung. Ibaratnya kayak gitu loh. Janganlah gitu. Lu pernah kebayang gak sih mempelai kita, keluarganya nunggu-nunggu hari ini tuh udah sekian lama. Mereka bikin baju, mereka make up dari subuh. Kita yang baru naik jam 4 sore. Nyapinnya setahun. Iya, kadang-kadang gue tuh suka kesel kalau tidak memiliki frekuensi berpikir yang sama dengan vendor-vendor itu. Gue percis banget kayak lu sih. Karena cara pikirnya mesti sebesar itu ya. Maksudnya orang ini nih udah nyiapin dan mereka kita anggap lah ya bakal satu-satunya acara mereka. Walaupun mungkin ya orang bilang ya, oh ini nggak sepenting acara corporate atau apa dan lain, tapi value-nya lebih panjang daripada acara corporate yang satu kali itu kan. Gue pernah ngalamin semua. MC corporate pernah. Sweet 17 pernah. Prom night pernah. Festival pernah. Apapun yang kitanan aja belum. Kitanan belum, kematian belum. Paling terhormat itu MC wedding. Kenapa? MC wedding itu adalah wajah keluarga. Lo pernah kepikir nggak? Ya lu tau lah Mar, klien kita. Beberapa orang-orang sulit kan. Dia mengizinkan seorang Alan Stephen yang bukan siapa-siapa satu panggung sama dia, welcoming tamu-tamunya dia, welcoming koleganya dia, nyuruh anaknya motong kue suap-suapan, emak bapaknya gue suruh father daughter dance, nurut sama gue. Lu nggak ngerasa di sanjung lu? Yes. Mereka tuh siapa loh? Orang-orang yang levelnya kalau mau beli Alan Stephen selama setahun sanggup. 365 hari Alan Stephen terus sanggup. Suruh mijit juga bisa ya kita. Iya lo beli Alan Stephen bisa gitu. Cuma itu yang gue juga pengen kasih masukan ke MC-MC yang baru mungkin ya. Boleh nih. Namanya manner, attitude itu harus dari sekarang dipikirin. Karena lo akan masuk di dunia yang lo tidak akan pernah tahu. Lo meeting sama seorang pria pakai kaos celana pendek, ternyata dia adalah seseorang. Lo gak akan pernah tahu, lo cuma ngobrol di WhatsApp sama orang, ternyata orang itu adalah orang penting. Yes. Lo Zoom, ingatnya gini, being professional is a must. Kemudian lo juga harus jadi orang yang bisa membawakan diri lo. Itu gue belajar semua dari Dado. Dado ngomong bahwa profiling penting. Gue sekarang kalau meeting sama klien, gue profiling dulu nih siapa, ini yang nih. Oh gue tahu nih ini. Gue tahu nih bahwa dia anaknya ini, keluarganya ini. Oh yang nikah anak nomor 1, nomor 2. Jadi lu jangan kayak mbak baru. Banyak nanya. Om bisnisnya apa om? Bener, itu berusaha untuk akrab. Betul. Cuma cobalah lebih smart. Om suka bangun mobil kan om? Kamu tahu nilai tambah? Iya saya tahu om. Saya tuh suka ngeliatin Instagramnya om juga. Gitu. Om lagi bangun ini kan Lamborghini ini kan. Oh kok tahu gitu. Itu nilai tambah. Makanya kalau misalnya mau meeting jangan ngegampangin. Gue tuh paling. Maksudnya as in first meeting atau? Semua meeting. Semua meeting ya? Gue selalu bilang sama istri gue punya pattern standar adalah gue kalau meeting harus proper duduk buka laptop. Gue gak mau pakai handphone gini. Oh, oke. Gue gak mau sambil Zoom maksudnya? Zoom. Offline ya udah pasti proper dong. Tapi kalau misalnya Zoom, gue gak pernah mau di mobil. Kalau kepepet di mobil pun minggir, parkir, proper duduk, meeting, gak usah gerak-gerak.
lu curahkan semua ide lu di situ barengan. Karena menurut gua, lu nggak bisa ngegampangin orang, lu nggak bisa ngegampangin sebuah event, lu nggak bisa ngegampangin mimpinya mempelai. Yes. Mempelai tuh pengen banget tuh MC-in. Terus lu nganggep dia kayak another Udah client. pernah ya yang ganti hari gara-gara mau di MC-in lo ya? Pernah gak? Enggak lah, gak nyampe segitu. Cuma gue pernah soalnya. Karena dia waktu itu ada sih klien gua karena satu geng yang MC-in gua semua. Terus dia tuh sampai wah sulit banget nih jadwalnya nyocokin sama Ko Allen nih, aku mau makeup artist yang ini Ko Allen gak bisa. Gitu. Ya gue bilang jangan lah. Terus dia bercandain, ini aku pindah tangga gara-gara Ko Allen nih. Gitu. Gue soalnya pernah ada beberapa kali. Iya. Ya kalau itu kan gue tuh selalu ngomong sama klien gini, Mar. Apapun yang lo siapkan di wedding, yang tersisa adalah foto dan video. So lo harus pilih sesuatu yang benar-benar akan everlasting. MC-anku, aku nge-MC-in kamu, itu cuma 2 jam. Udah 3 jam lah. Itu kalau kamu ingat juga. Kalau foto video, sampai kapanpun kamu pajang. Iya dia pegang terakhirnya itu semua tuh. Sekian M kamu keluarin, yang kamu simpen gak nyampe 1 M. Ya kan? Gitu. Intinya gitu. Makanya aku bilang sama mereka bahwa milih vendor tuh juga harus dipikirin gitu. Dan gue kalau meeting sama klien, apapun gue selalu ngomong kok, kalian di sini harus ketemu dengan beberapa MC supaya ada pembanding. Harus ketemu sama yang frekuensinya nyambung. Profiling MC-nya. Kamu suka ini, profiling dia. Kamu suka dia yang bisa bahasa Mandarin lancar, profiling cara ngomongnya. Gitu. Gitu. Karena menurut gue ini people skill dan kita semua profesional di level yang sama. Lu gak mungkin, ya gak mungkin dong alasannya, Steven kenapa gak datang? Telat bangun, gak mungkin. Tahun keberapa dia jadi videographer? Lu tahun keberapa jadi fotografer? Gak mungkin Mario terlambat gara-gara iya visa gue ditolak baru taunya sekarang. Gak bisa. Kita bukan anak kemarin sore. Kita semua profesional. Kembali lagi selera klien menentukan. Betul. Iya kan? Jadi lu mau jualan sekencang apapun, kalau selera kliennya ke lu ya memang udah berkat lu, rezeki lu. Nah, terakhir nih Len, mengenai selera itu. Nih. Terakhir. Udah gak apa-apa. Nih, terakhir. Gue pengen tahu nih, bagaimana lu menggambarkan diri lu sebagai MC? Maksudnya MC seperti apa gitu? Biar maksudnya yang denger juga bisa tahu, oh Alan tuh kesini nih arahnya gitu. Oh, jualan nih gue nih. Iya. Okay. Kalau gue adalah seperti yang tertera di profil Instagram gue adalah MC radio personality, personality-nya radio karena gue memang terbiasa dengan segala macam jenis komunikasi yang berubah-ubah. Baik yang sisi announcing, tandem juga bisa, talk show juga hayu. Kemudian pokoknya skill gue untuk di dunia komunikasi puji Tuhannya jam terbangnya udah cukup banyak. Jadi kalau mau bikin acara games, bikin acara yang ini bisa. Style gue adalah lebih kayak gini. Tone gue kurang lebih kayak gini. Tone gue gak terlalu berubah. Kemudian pembawaan gue juga bukan yang berteriak. Jadi gue tuh jarang banget berteriak, paling gue cuma stressing kayak please welcome dan sebagainya, itu stressing aja. Kemudian diajak casual, hayu. Casual kok masih bisa, cengenges-cengenges. Kayak kita lah, kayak tadi kita ngobrol sebelum kesini, cengenges-cengenges masih bisa. Bercanda, gue gak bisa bercanda jayus. Karena gue juga ngerasa jijik dengan diri gue sendiri. Kayak kenapa gue harus mengangkat ini gitu ya. Jadi aneh gitu kan. Dan formal, oke, gue bisa formal karena gue memang puji Tuhannya juga di pengalaman gue dipertemukan dengan protokoler yang membutuhkan formalitas lebih. Protokoler istana, protokoler kenegaraan dan sebagainya. Kemudian apa ya, ketika feel-nya pengen dibikin gaya Bali, fun, bisa. But I'm, pokoknya aku gak bisa terlalu over fun. Fun is fun, but I cannot be like over fun gitu, kayak yang gila gitu. Ya mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah melihat saya di kehidupan lainnya di saat lampu gelap dan memegang botol. Gitu. I think that's different ya, maksudnya kayak different world ya. Iya, itu different world. Itu my personal life. Bahkan ada beberapa mempelai suka kayak, Len,
after party ikut dong. Mau boleh, cuma jangan, lebih baik jangan. Nanti kaget ya. Nanti kaget, nanti wibawa seorang MC hilang. Gitu. Nice. Oke Len, thank you banget nih. Sama-sama. Ini masih panjang nih sebenarnya. Gue kayaknya masih banyak mau nanya nih, tapi ya boleh, waktunya kita mesti selesai nih kayak gini. Mungkin next time kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Len. Yes, boleh banget. Ngobrol tentang Vespa apalagi ya? Boleh, motoran boleh banget. Oke. Thank you buat kehadirannya Mr. Alan Steven, MC handal ini. Dadakan lo dia ngajak gue. Oke, nanti kita undang lagi buat sesi berikutnya ya. Kalau 1 juta kita undang lagi. Oke teman-teman. Oke. Thank you semua. Bye-bye. Thank you semua. Bye-bye.